Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari Yehezkiel, salah satu kitab-kitab nabi-nabi besar di dalam Perjanjian Lama. Dalam episode hari ini kita telah sampai pada pasal 19 dan 20, dan saya mendorong Anda untuk mempersiapkan Alkitab Anda, siapkan buku catatan Anda, dan jika Anda memiliki pertanyaan atau permintaan, silakan hubungi kami dan kami akan mencoba dengan kasih karunia Tuhan untuk menjawab setiap pertanyaan Anda. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Terima Saudara kasih, Yosef. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan segera memulai studi kita sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Yat. Faktanya kita mengakui bahwa Yehezkiel adalah salah satu kitab bagian paling sulit dari Alkitab. Benar, Kami tidak mengklaim kami hebat dengan menjelaskan bagian ini, tetapi bersandar pada kasih Tuhan, benar. kita mencoba untuk mengetahui tujuan Tuhan dari kitab besar ini. Kita telah sampai dalam pasal 19 dan 20, mohon berikan kami judul untuk masing-masing dari dua pasal tersebut. Untuk pasal 19, ratapan mengenai Raja Israel. Allah yang berkata kepada akhir pasal 18, sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus tanggungnya, demikianlah firman Tuhan Allah. Dan di sini ia menyatakan bahwa ia sedang meratapi para raja Israel. Jadi Allah tidak senang dengan kelompok raja ini yang telah membuatnya marah dan mendatangkan penghukuman kepada diri mereka sendiri, ke kota dan kepada umat itu. Allah tidak senang. Jadi pasal 19 berbicara tentang ratapan mengenai Raja Israel. Sementara pasal 20 menceritakan kepada kita tentang kisah Israel. Pemberontak sejaman Mesir, lalu ketika generasi Benar. pertama keluar ke padang gurun dan dibinasakan di padang gurun, lalu generasi kedua yang tidak lebih baik dari yang pertama. Setelah itu dia menceritakan kepada kita tentang penghakiman dan berkat pada akhirnya. Jadi salah satu pasal paling jelas yang bicara tentang pemulihan orang-orang pada akhirnya adalah bagian akhir dari pasal 20. Jadi pasal 19, ratapan mengenai Raja Israel, lalu pasal 20 berbicara tentang sejarah pengkhianatan bangsa itu, lalu penghukuman Tuhan atasnya, lalu sebuah janji tentang berkat dan pemulihan Pada pada akhirnya. akhirnya. Benar. Berbicara tentang ratapan mengenai Raja Israel, di pasalnya yang ke-19 dikatakan, "Hai, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Israel dan katakanlah begini, betapa ibumu menjadi seekor singa betina di antara singa-singa. Ia berbaring di antara singa-singa muda. Ia membesarkan seekor anak-anaknya. Sehingga menjadi singa muda, ia belajar menerkam, malah manusia ditelannya. Bangsa-bangsa menyerukan, singa mengamuk. Akhirnya ia terjebak dalam pelubang mereka. Mereka mengelikir dia dan menggiringnya ke Mesir. Sesudah induk singa menyadari bahwa usahanya gagal dan pengharapannya hilang lenyap, ia mengambil anaknya yang lain dan membesarkannya menjadi singa muda. Anaknya ini berjalan-jalan di antara kawanan singa. Ia menjadi seekor singa muda, ia belajar menerkam, malah manusia ditelannya. Ia merusak dan menumpas kota-kotanya, bumi, serta segala isinya diam ketakutan mendengar suara aumnya. Maka bangsa-bangsa bangkit melawan dia dari daerah-daerah sekelilingnya. Mereka memasang jaring untuk menangkapnya dan menjebaknya dalam pelubang. Ia dikurung dalam kandang sambil dikelikir, dibawa ke hadapan Raja Babel,
dan dimasukkan ke dalam penjara supaya suaranya jangan kedengaran lagi di atas gunung-gunung Israel. Saudara Yosef, siapa yang dimaksud dengan kata-kata ini? Ketika dia berkata ibumu, di sini dia bicara tentang raja-raja Israel, terutama raja yang pertama yaitu Yoahas. Yoahas memerintah untuk waktu yang singkat, tetapi lihatlah apa yang dia katakan yang membesarkan seekor dari anak-anaknya sehingga menjadi singa muda yaitu Yoahas. Ia belajar menerkam malah manusia ditelannya. Oh, Meskipun dia tidak memerintah dalam jangka waktu yang lama hanya 3 bulan. Namun 3 bulan itu menerkam adalah mangsa. cukup lama untuk dia menangkap mangsanya. Sungguh jahat. Dan omong-omong ini adalah putra Yosia yang saleh. Kita membaca di pasal sebelumnya, pasal yang ke-18 mulai ayat yang ke-5. Tentang kalau seseorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran dan dia menyebutkan ciri-ciri orang benar, maka dia berkata dalam ayat 10, tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok dan yang suka menumpahkan darah, akankah aku mengampuni dia karena ayahnya? Sebaliknya, aku akan menghakimi dia yang ia katakan dalam pasal 18 tentang seorang ayah yang benar dan seorang anak yang perampok, penumpah darah. Kita melihatnya di sini dalam pasal 19, Yosia adalah seorang anak yang saleh yang berjalan dalam jalan-jalan Daud dan dia tidak berpaling ke kanan atau ke kiri, tetapi dia menyebutkan beberapa raja jahat yang buruk. Yang pertama adalah Yoahas dalam Yeremia 22 ayat 10. Janganlah kamu menangisi orang mati dan janganlah turut berduka cita karena dia. Maksudnya jangan menangis karena Yosia. Jadi untuk siapa mereka harus menangis? Lebih baiklah kamu menangisi dia yang sudah pergi sebab ia tidak akan kembali lagi. Ia tidak akan lagi melihat tanah kelahirannya. Siapakah dia yang pergi dan tidak akan kembali lagi untuk melihat tanah kelahirannya? Yoahas, kemana dia akan pergi? Dia akan pergi ke Mesir. Apakah kamu menangisi Yosia? Yosia telah menyelesaikan pelayanannya dan pergi kepada tuannya, tetapi ia menangisi raja ini yang menderita selama 3 bulan saja. Lalu Firaun membawanya ke Mesir dan tidak akan kembali lagi untuk melihat tanah asalnya. Jadi Allah terus memperingatkan, tetapi sedihnya ucapkanlah suatu ratapan mengenai raja-raja Israel. Persis seperti Kristus meratapi Yerusalem ketika dia berada di sini secara fisik. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Di sini dia mengucapkan sebuah ratapan yang terjadi sebelum itu hampir 6 abad tentang raja-raja yang buruk yang ada masa penawanan. Jadi anak singa pertama yang dia bicarakan melambangkan Yoahas yang dibawa ke Mesir. Benar. Jadi raja mana yang dia maksud dengan anak singa kedua yang dibawa ke Babel? Dia maksud yakin ketika dia berkata sesudah induk singa menyadari bahwa usahanya gagal dan pengharapannya hilang lenyap, ia mengambil anaknya yang lain yaitu Yoyakin. Dan Yoyakin juga memerintah untuk waktu yang singkat, 3 bulan. Dan anehnya, dia mengatakan kata-kata yang sama dan besarkannya menjadi singa muda. Anaknya ini berjalan-jalan di antara kawanan singa. Ia menjadi seekor singa muda, ia belajar menerkam. Malah manusia ditelannya. Ini menarik perhatian saya ketika dia mengatakan bahwa bangsa-bangsa mendengar tentang dia. Dan mereka tidak menyukai apa yang dilakukan. Saya membayangkan ini sebagai sekelompok penjahat dan ketika salah satu dari mereka melampaui batasnya, lainnya berkumpul dan membunuhnya karena kejahatan yang keterlaluan. Dan sayangnya penjahat ini yang melampaui penjahat-penjahat lainnya inilah Raja Yehuda. Dapatkah Anda bayangkan bahwa tapa panjangnya kesabaran Allah? Benar. Saudara Yosef, kita masih berada di pasal 19, bagian kedua yang dimulai dengan ayat 10. Dia telah berbicara tentang bangsa itu, Yehuda atau Israel yang seperti singa betina, dan dia memiliki 2 anak, yaitu Raja Yoahas yang dibawa ke Mesir dan Raja Yoyakim yang dibawa ke Babel. Lalu ia menyamakan bangsa itu dengan pohon anggur dan berkata, ibumu seperti pohon anggur dalam kebun anggur yang tertanam dekat air, berbuah dan bercabang karena air yang berlimpah-limpah. Sampai akhir pasal 19. Mohon jelaskan karakteristik dari bangsa itu sebagai pohon anggur di sini. Bahkan dia berbicara tentang dia sebagai pohon anggur, tapi sayangnya dia gagal sebagai pohon anggur. Sebab itu, kita baca misalnya dalam ayat 12, tapi tercabut dalam kemarahan dan dilemparkan ke bumi. Angin timur membuatnya layu kering, maksudnya orang Kasdim, buahnya disentakan, cabang yang kuat menjadi layu kering. Dan api menghabiskannya, lalu secercah harapan timbul saat Mesias datang kepada mereka ketika genap waktunya. Dan sedihnya mereka tidak mengambil manfaat dari kesempatan terakhir.
ketika raja datang kepada mereka, dia dapat memerintah dan memulihkan kemuliaan kerajaan, bukan untuk kemuliaan masa-masa Daud dan Salomo, tetapi untuk kemuliaan yang tidak terkatakan. Lebih baiknya daripada masa-masa Daud dan Salomo, mereka telah menyalibkan Sang Mesias. Betapa bodohnya bangsa ini yang mewakili kebodohan seluruh dunia, tapi kita dapat berkata bahwa yang datang pada pertama kalinya dan disalibkan dalam kelemahan akan datang untuk kedua kalinya, tetapi dalam kuasa dan kemuliaan untuk menegakkan kerajaannya. Kita membaca di akhir pasal ini, maka keluarlah api dari cabangnya yang memakan habis ranting dan Memakan buahnya. Sehingga tidak lagi cabangnya yang kuat dan tidak ada tongkat kerajaan. Ini adalah ratapan dan sudah menjadi ratapan. Namun kita akan memahami dari pasal berikutnya bagaimana Tuhan akan berbelas kasihan atas bangsa ini Benar. seperti yang telah kita pahami sebelumnya. Bahwa Allah mengikat perjanjian sesuai dengan perjanjian yang baru yang akan berbelas kasihan pada bangsa ini. Ratapan untuk raja-raja Israel ini mengingatkan kita akan ratapan Kristus untuk Yerusalem dalam perjalanannya ke kayu salib. Juga kehancuran akan datang ke atas Yerusalem melalui Titus, orang Romawi. Ya, Kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Kerajaan Yehuda disamakan dengan kebun anggur. Pohon anggur ini ditanam di tepi air, tetapi hanya berbuah untuk waktu yang singkat. Karena air yang berlimpah-limpah yang Allah buat mengelilinginya, padanya tumbuh suatu cabang yang kuat yang menjadi tongkat kerajaan. Ia menjulang tinggi di antara cabang-cabangnya yang rapat, dan menjadi kentara karena tingginya dan karena rantingnya yang banyak. Kata-kata ini merujuk pada pemerintahan Raja Daud dan Raja Salomo, seperti yang kita baca tentang Daud. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Dan kita membaca tentang Salomo, maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Palestina dan sampai ke tapal batas Mesir. Sayangnya, pada saat yang sama benih kejahatan mulai masuk, yaitu sebuah penyembahan berhala. Meskipun Allah berpanjang sabar dengan mereka, penyembahan berhala ini adalah sebuah alasan untuk mendatangkan penghakiman Allah atas mereka. Saudara ayat dalam pasal 20 ayat pertama pada tahun 7 dalam bulan yang kelima, tanggal 10 bulan itu, mengapa Yeskiel menyebutkan rincian lengkap tanggal dengan cara seperti itu? Apa yang dia maksudkan dengan ini? Saudara Yosef, apa pentingnya perincian sejarah seperti itu di dalam kitab-kitab Alkitab? faktanya salah satu bukti terbesar dan terpenting untuk ilham Alkitab adalah bahwa Anda tidak dapat menemukan satu kesalahan historis pun di dalamnya. Tidak seperti banyak buku lain yang mengandung banyak kesalahan sejarah. Tidak hanya itu, tetapi dalam kitab hebat ini ada bagian-bagian dari sejarah yang tidak ada di tempat lain kecuali di dalam Alkitab. Misalnya sejarah sebelum banjir atau Benar. sebelum dikacaukannya bahasa-bahasa. Dan Anda sia-sia mencarinya dalam buku-buku manusia. Tetapi dalam kitab ini Anda akan menemukan banyak halaman yang terlupakan dari sejarah. Alkitab adalah referensi sejarah yang tepat dan tentu saja ada sebuah pengajaran dari sejarah. Seperti yang dikatakan oleh seseorang, sejarah adalah kisahnya. Jadi kita melihat di dalam sejarah kisah Kristus dan sejarah memberitahu kita bahwa Allah memiliki sebuah tujuan, sebuah sasaran. Kita telah melihat dalam buku ini roda-roda yang terus bergerak, tetapi mereka bergerak lurus menuju sebuah tujuan. Tujuan dari seluruh sejarah adalah untuk membawa kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Saudara Yosef. Anda menyebutkan bahwa pasal 20 berbicara tentang pengkhianatan bangsa ini sejak awal. Bahkan di padang gurun, di seluruh sejarah. Dan ada penghakiman oleh Tuhan atas bangsa ini, dan kemudian ada janji kepulangan kembali dan berkat di masa depan ketika Kristus akan memerintah di atas bumi. Mohon ceritakan ciri-ciri pengkhianatan bangsa ini dari awal hingga akhir. Seperti yang kita katakan bahwa di bagian pertama pasal ini hingga ayat 29, kita melihat sejarah bangsa yang dibagi menjadi 3 bagian. Sejarah mereka dan apa yang mereka lakukan di tanah Mesir. Meskipun Tuhan
telah menyelamatkan mereka dan membuat mereka berbuah-buah dan mereka menjadi bangsa yang besar meskipun Firaun ingin mempermalukan dan memusnahkan mereka. Ini terjadi di Mesir. Bagaimana mereka menanggapi Allah di tanah Mesir? Lalu dia membawa mereka keluar dengan tangan yang kuat dan dengan yang terulur. Dia melakukan mujizat-mujizat di tanah Mesir. Dia membelah Laut Merah untuk mereka, sesuatu yang tak terbayangkan. Dia juga memimpin mereka selama 40 tahun, memberi makan dan menyirami mereka saat berjumlah sekitar 2 juta orang. Bagaimana? Itu adalah mujizat setiap hari. Namun, bagaimana generasi pertama yang keluar dari Mesir menanggapi Allah, lalu generasi kedua yang Allah maksudkan untuk dibawa masuk ke tanah Kanaan? Apakah mereka lebih baik daripada generasi yang pertama? Inilah yang dijelaskan oleh bagian pertama dari pasal kita kepada kita, mulai dari ayat 1 sampai 29, dan kita dapat membaginya menjadi 3 bagian. Dari ayat 5, keadaan bangsa itu di tanah Mesir, dan saya akan meringkas dalam satu frase yang disebutkan dalam ayat 8. Mereka juga tidak meninggalkan berhala-berhala Mesir. Kita ingat bahwa ketika mereka keluar dari Mesir dan sampai di padang gunung Sinai, lalu Musa naik ke atas gunung, mereka berkata kepada Harun, "Buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Dan mereka membuat anak lembu seperti yang mereka lihat di Mesir dan berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Mengapa kamu menyamakan Allah yang melakukan penghakiman atas semua dewa Mesir dengan seekor anak lembu? Oh, apakah kamu tidak belajar Kebodohan hati manusia. apapun?" Lalu di bagian kedua dari ayat 10 sampai 17, apakah hati generasi pertama lurus di hadapan Allah? Dari ayat 18 sampai 26, lalu dari ayat 27 sampai 29. Sejarah mereka di tanah perjanjian, faktanya pengkhianatan mereka ada di semua tahap ini. Kita baca misalnya di dalam ayat 27, yaitu mereka berubah setia kepadaku, sebab sesudah aku membawa mereka ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada mereka. Mereka melihat ke setiap bukit dan ke setiap cabang-cabang, dan mereka mempersembahkan di sana korban sembelihannya dan membawa persembahannya yang menyakiti hati. Juga menyerbakan di sana persembahan-persembahan mereka yang harum, mempersembahkan mereka di sana korban-korban curahan mereka. Betapa jahatnya hati manusia. Benar. 1 Korintus 10 berkata tentang semua orang yang keluar dari Mesir, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Dan kitab Hakim-Hakim beritahu kita tentang mereka yang masuk ke negeri itu. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ini adalah tahap pertama, Saudara Yosef, tentang pengkhianatan bahkan setelah mereka masuk ke negeri itu. Tetapi ada sebuah penghakiman. Ceritakan pada kami tentang ciri-ciri penghakiman Tuhan atas bangsa yang berkhianat ini. Tatkala Anda membaca dimulai dari ayat 30, beginilah firman Tuhan Allah, apakah kamu menajiskan dirimu juga dengan cara hidup nenek moyangmu dan berzina dengan mengikuti dewa-dewanya menjijikan? Maka datanglah penghakiman, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak mau lagi kamu minta petunjuk daripadaku. Dan apa yang timbul dalam hatimu sama sekali tidak akan terjadi, yaitu yang kamu katakan, kami ingin seperti bangsa-bangsa lain. Tidak, kamu tidak akan menjadi seperti bangsa-bangsa lain, karena Tuhan telah memilih kamu untuk menjadi umatnya sendiri. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan memberitakan kamu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan amarah yang tercurah. Aku akan membawa kamu keluar dari tengah bangsa-bangsa. Terlepas dari kejahatan Anda, ada janji berkat dan ayat-ayat yang diakhiri dengan ayat 38 sangat jelas bahwa Tuhan akan mengumpulkan 10 suku Israel dan menghukum mereka di padang gurun. Persis seperti yang dia lakukan dengan nenek moyang mereka pada saat mereka keluar dari Mesir, dan akan ada hasil ganda. Orang benar akan masuk dan Kristus memerintah atas mereka, dan orang jahat akan dihakimi dan tidak akan datang ke tanah yang mulia. Jadi dia berbicara tentang pengkhianatan dan penghukuman bangsa itu, tetapi ada janji tentang kepulangan terakhir. Setelah masa kesusahan besar, saat Tuhan akan memulihkan bangsa itu, dan di sini terutama 10 suku. Baik, kita akan menerima pertanyaan hadirin. Diketahui segala ketetapan dan peraturan Tuhan baik dan teguh selamanya, dan bahwa siapa berperilaku sesuai dengan peraturan Tuhan akan hidup, dan bagaimana ia berkata, begitulah aku memberikan ketetapan kepada mereka yang tidak baik dan peraturan yang tidak baik. Apa yang dimaksud dengan ketetapan-ketetapan yang tidak baik dan peraturan-peraturan yang karenanya mereka tidak dapat hidup dalam ayat 25?
Banyak yang salah berpikir bahwa yang dia maksud di sini adalah ketetapan-ketetapan hukum. Tentu saja ini salah. Iya, Ayat 24 berkata, oleh karena mereka tidak melakukan peraturan-peraturanku dan menolak ketetapan-ketetapanku dan melanggar kekudusan hari-hari sabatku. Dan akibatnya begitulah aku juga memberi kepada mereka ketetapan-ketetapan yang tidak baik. Selama kamu menyukai persembahan berhala dan kenajisan dan berjalan dalam jalan bangsa lain lalu melakukan apapun yang Kamu sukai. kamu sukai. Benar. Ini mengingatkan kita pada apa yang dikatakan Stefanus dalam kisah para Rasul 7 ayat 39 tentang Musa. Dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu, tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan biarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit. Apakah Anda suka penyembahan berhala? Penyerahan yudisial. Ya. Yang berlaku dengan pepatah diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara Apakah mereka. kamu mau mengikuti ketetapan-ketetapan yang tidak murni dari bangsa-bangsa non-Yahudi dan membakar anak-anakmu sebagai korban persembahan? Ambil apapun Benar. yang kamu inginkan, tapi tentu saja ini sama sekali bukan ketetapan Allah, karena ketetapan Allah itu benar dan hukum Tuhan itu sempurna. Terima kasih. Sekarang kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Silakan. Ayat 37, aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku dan aku akan membawa kamu ke dalam ikatan perjanjian. Apa artinya lewat dari bawah tongkat? Apakah itu disiplin atau berkat? Apakah itu tongkat disiplin atau tongkat yang mana? Ayat ini menunjukkan gambaran tentang apa yang dahulu dilakukan oleh gembala kuno di Israel dan mungkin ada sampai sekarang. Agar seorang gembala bisa memastikan bahwa tidak ada satupun dari dombanya yang hilang, dia berdiri dekat pintu kandang atau pagar dan menghitung domba-dombanya satu persatu dengan lewat di bawah tongkat gembala. Maka, aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku, artinya tidak ada satupun dombaku yang tersesat. akan mati atau tersesat. Ada himne indah yang sudah lama dinyanyikan, dia mengenal namaku jadi aku tidak akan pernah tersesat. Dia tidak hanya tahu nomor teleponku, dia mengenalku dengan namaku. Maka aku akan biarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku. Berarti orang benar yang akan masuk dan aku akan bawa kamu ke dalam ikatan perjanjian. Dan tentu saja perjanjian di sini berarti perjanjian baru. Yang Tuhan akan buat setelah pengangkatan gereja dan masa kesusahan besar bersama bangsa Israel. Namun melalui aku akan biarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku. Dan saya pikir ini mempunyai sebuah kaitan dengan apa yang Daud katakan dalam Mazmur 23, gandamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gembala menggunakan tongkat untuk membinasakan musuh-musuh seperti serigala misalnya, dan tongkat tidak selalu digunakan untuk mendisiplin. Gembala biasa menggunakannya dengan domba-domba tersayangnya, baik untuk menusuk mereka dengan lembut dan membuatnya kembali, atau untuk menghitungnya satu persatu di malam hari untuk memastikan bahwa tidak ada yang hilang. Yang sangat membesarkan hati bahwa setiap kita dikenal dengan namanya. Tentu. Tidak akan pernah tersesat. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan kita telah berkati. di akhir episode, kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semuanya. Hari ini kita telah mempelajari pasal 19 dan 20, dan di pasal 19 ada pembicaraan tentang singa betina dan dua anaknya. Siapakah yang dilambangkan oleh masing-masing singa? Singa betina melambangkan raja-raja Yehuda dan kedua anaknya adalah Yohaas yang ditawan ke Mesir dan Yoyakin yang ditawan ke Babel. Bagaimana Saudara Yosef? Kita dapat mengatakan bahwa singa betina melambangkan bangsa itu dan kedua anaknya adalah Yoahas dan Yoyakin. Walau setiap mereka memerintah hanya selama 3 bulan, namun ia berkata tentang Ganas. setiap mereka bahwa ia belajar menangkap mangsa, ia melahap orang-orang. Siapa yang ia lahap? Dia melahap orang-orang yang seharusnya dia perintah dan lindungi. Di Mesir bagian atas mereka menyebut orang-orang yang paling jahat, orang-orang yang Ya. melahap bangsanya sendiri. Mereka melahap Keduanya bangsanya sendiri. sama. Benar. Kita pindah ke pasal 20 dan kita tahu bahwa pasal ini dibagi menjadi 3 bagian. Sejarah pengkhianatan bangsa, lalu penghakiman Tuhan atas mereka, lalu janji berkat dari Tuhan. Pada tahap manakah sejarah pengkhianatan dari bangsa ini muncul?
Dimulai dari kedatangan mereka dari Mesir ketika Musa naik gunung dan mereka memulai penyembahan berhala yang telah mereka pelajari di Mesir. Juga generasi yang datang ke tanah itu tidak baik-baik saja, mereka melanjutkan dengan cara yang sama. Jadi Tuhan berkata dalam ayat 27, mereka berubah setia kepadaku. Jadi seluruh generasi bangsa itu telah memperlihatkan kegagalan yang menyedihkan yang sama. Jadi dari awal bangsa itu sampai keberadaannya di tanah Kanaan, ada Kita pengkhianatan. dapat melihat 4 tahap. Di Mesir, generasi pertama yang keluar, generasi kedua. Lalu ketika mereka datang ke tanah Kanaan. Benar. Dalam pasal 20 ada gambaran untuk pemulihan Tuhan atas bangsa ini. Bagaimanakah hal itu muncul? Tuhan akan membuat perjanjian baru dengan mereka di masa depan setelah masa kesusahan besar selama kerajaan milenium. Dia membuat mereka lewat Di bawah tongkat seperti gembala. Baik. Saudara Yosef, Benar. benar? Oke. Kita lanjut membahas Yeskiel, langkah demi langkah, namun Benar. pasti. Puji Tuhan. Terima kasih semua, terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan berkati. memberkati. Pemirsa terkasih, seperti yang kita pelajari, di pasal 19 ada gambaran bangsa itu sebagai singa betina yang memiliki 2 anak. Anak singa pertama adalah Yoahas, yang bukannya menjadi gembala bagi umat Allah, ia melahap manusia sehingga ia dibawa ke Mesir. Dan anak singa yang lain adalah Raja Yoyakin, yang belajar menangkap mangsa juga, melahap orang-orang dan kemudian dibawa ke Babel. Dan ada juga dalam pasal 19, gambaran bangsa itu sebagai pohon anggur, tetapi pohon anggur ini gagal menghasilkan buah yang menyenangkan hati Allah dan manusia. Jadi Allah menghukumnya dengan api. Lalu berikutnya, dalam pasal 20, kita belajar tentang sejarah bangsa itu dalam 4 tahap pengkhianatan. Mengkhianati Tuhan di Mesir, mengkhianati Tuhan oleh generasi pertama yang keluar dari Mesir di padang gurun, kemudian mengkhianati Tuhan oleh generasi yang kedua, dan mengkhianati Tuhan ketika mereka datang ke negeri itu. Kita juga belajar bahwa ada penghakiman dari Tuhan atas bangsa itu, lalu janji di masa depan dari Tuhan sebagai gembala, yang akan membawa umatnya seperti domba dan membuat mereka lewat di bawah tongkat, tidak ada yang akan tersesat, suatu pemulihan masa depan yang lengkap. Pemirsa terkasih, firman Tuhan pasti akan digenapi. Tetapi jika kita mengambil pesan untuk kita dari ayat-ayat ini, kita akan mengatakan bahwa Allah tidak tahan melihat kejahatan, terutama dalam umatnya. Dia marah ketika melihat umatnya memelihara kejahatan mereka. Dia marah ketika dia melihat raja-raja memelihara kejahatan dan memperlakukan orang dengan kejam. Tuhan tidak menyukai kejahatan. Jadi dia menyerahkan umatnya ke dalam penawanan. Tetapi kita juga yakin dan mengatakan bahwa kita adalah domba. Dan kita memiliki seorang gembala, dan Kristus berkata, domba-dombaku ada di tanganku. Aku memberi mereka hidup yang kekal, dan mereka tidak akan pernah binasa. Jangan pernah mempercayai orang yang berkata kepada Anda, peganglah tangannya, jika tidak Anda akan tersesat. Jangan pernah mempercayai orang yang berkata kepada Anda, lakukan sebanyak yang Anda bisa, dan jika Anda gagal tidak ada jaminan untuk Anda pergi ke surga. Anda dijagai di tangan gembala, dan dia tidak akan pernah mengabaikan Anda. Kita memiliki warisan yang tersimpan di surga dan kita dijagai oleh kuasa Allah. Yakinlah pemirsa terkasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku, kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.